Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Nurul Awalia, mahasiswi kelas M239 PGSD Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2304075011116. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada pembelajaran IPAS kelas 4 SD. Aku dan kebutuhanku. Nah, materi ini membahas mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia dan bagaimana cara manusia itu memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi kita beralih ke pembahasan pertama. Apa saja sih kebutuhan manusia? Nah, kebutuhan manusia ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang paling dasar dan harus dipenuhi oleh manusia, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua itu kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan penunjang hidup kita. Nah, kebutuhan sekunder ini bisa kita penuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi seperti TV, HP, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan ini berkaitan dengan usaha kita menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestise atau gengsi, seperti mobil mewah, rumah mewah, handphone mewah, dan lain-lain. Selanjutnya, uh, untuk memenuhi kebutuhan kita, tentu kita harus memiliki cara bagaimana agar kebutuhan itu terpenuhi. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bekerja. Nah, manusia itu bekerja untuk menghasilkan uang. Nah, uang ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, nelayan bekerja di laut untuk mendapatkan ikan, dan petani bekerja di sawah untuk menghasilkan padi. Selanjutnya yaitu pertukaran barang atau jasa. Nah, manusia juga dapat melakukan pertukaran barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun syarat-syarat pertukaran barang atau jasa itu adalah: pertama, memiliki barang yang akan ditukarkan; kedua, saling membutuhkan barang yang akan ditukarkan; tiga, barang yang ditukarkan memiliki arti atau sama mendekati. Terakhir, pertukaran barang yang dilakukan pada waktu bersamaan. Selanjutnya, nah, di pembahasan sebelumnya, manusia bekerja untuk menghasilkan uang. Apa sih itu uang? Jadi, uang itu merupakan benda yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa. Nah, uang ini berfungsi sebagai alat tukar, unit penghitung, alat penyimpan nilai, dan standar pembayaran yang tertangguhkan. Nah, sebelumnya kita perlu tahu sejarah uang bagaimana. Jadi sejarah uang itu dimulai dari sistem barter, yaitu pertukaran barang tanpa menggunakan uang. Namun sistem barter ini memiliki kelemahan, yaitu kesulitan menemukan pihak yang memiliki barang yang diinginkan. Nah, untuk mengatasi hal ini, manusia kemudian menggunakan logam sebagai alternatif baru karena lebih tahan lama, bernilai tinggi, dan mudah dibawa. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah kita sebagai manusia tentu memiliki kebutuhan, dan kebutuhan-kebutuhan itu bisa terpenuhi melalui dua cara tadi, yaitu bekerja dan bertukar barang atau jasa. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.